Kita akan Halo. melakukan ibadah baptisan di sore hari ini yang akan dilayani oleh Bapak Gembala di GPHPS Ministry. Saya ucapkan terima kasih juga atas kehadiran rekan-rekan yang mau baptis bersama dengan keluarga besar. Kiranya ibadah baptis pada siang sore hari ini akan memberkati setiap yang akan melaksanakan baptisan. Persiapkan hati saudara, kita akan sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan terlebih dahulu. Kita tundukkan kepala, kita berdoa dengan kasih Tuhan. Pak Agus bisa memimpin kita dalam doa. Syukur terima kasih kepada Tuhan. Kalau pengucap saya semua semuanya juga diserahkan ke dalam kasih yang Roh Kudus yang memimpin dari awal sampai akhir. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan lebih lagi masuk dalam hadiratnya. Kita pujikan satu pujian di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Satu pengakuan kami. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus Selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus Sekali lagi selamanya. kita nyatakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Nyatakan ya Aba ya Bapa, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Biarlah pujian ini meneguhkan setiap hati kita. Kita nyatakan ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Katakan ku mau cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba ya Bapa, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. panggil namanya ya Aba ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan
layakan kami, Kau yang berkenan Tuhan. Oh haleluya. Ampuni kami Yesus, Haleluya Yesus. ampuni kami Yesus, kuduskan kami Yesus, Haleluya. kuduskan kami Yesus. Kau mulia, Kau kudus Yesus. Haleluya. Yang berkenan atas kami. Haleluya. Saya mengajak teman-teman yang mau dibaptis sore hari ini, khusus yang dibaptis, kita sama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Haleluya. Yesus. Saya mengajak saudara untuk beri persiapan di hadapan Kristus yang mulia. Kita minta sama-sama pengampunan di hadapannya. Hanya kuasanya yang mampu mengampuni kita. Allah yang akan kami Yesus. Ibadah baptis di sore hari ini bukan hanya sekedar ibadah, tapi ada makna ilahi yang akan menguji dan menguduskan dan membawa kita ke tempat yang luar biasa yang penuh dengan damai dan sukacita. Yesus kau baik, Yesus kau mulia, Yesus kau mulia, Yesus kau mulia. Hanya Roh Kudus yang bekerja dalam setiap hati kami, bekerja untuk mempersiapkan setiap hidup kami masuk dalam Tuhan Yesus. Baptisan di sore hari ini, sepenuhnya kami serahkan dalam tangan-Mu Yesus. Haleluya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, Layakanlah seluruh hidupku. katakan ya Aba, Ya Aba, Bapa, ini aku anak. oh Jesus. Pakailah sesuai dengan rencana. Katakan ya Aba, ya Bapa, Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakanlah seluruh layakan kami. hidupku. Ya Aba, Bapa, Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. pakailah sesuai, Pakailah sesuai dengan rencana. pakailah sesuai, Pakailah sesuai dengan rencana. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Yesus. Untuk kebenaran firman Tuhan saya serahkan doa kepada Pak Dani sebelum saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan waktu yang sudah Tuhan berikan pada sore hari ini untuk kami mempersiapkan diri kami untuk lebih mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Ampuni kami yang untuk mempersiapkan diri untuk dibaptis Tuhan atas segala kesalahan kami yang mungkin kami sengaja atau yang tidak kami sengaja. Kiranya Tuhan menguduskan, melayakkan Ya. supaya setiap apa yang kami kerjakan Tuhan, untuk kami mengambil tindakan itu sesuai dengan seturut dengan penyertaannya daripada Roh Kudus sendiri Bapa. Sebelumnya juga Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kuduskan hati kami,
pikiran kami, pendengaran kami Tuhan, supaya firman-Mu boleh masuk dalam setiap kehidupan kami, dan kami bukan hanya mendengar, tapi kami sebagai pelaku setiap firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, kuasa yang bukan daripada Engkau, Kau sudah patahkan, Kau sudah halukan, hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang ada bagi setiap hati kami semua Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Ya. Ya, terima kasih untuk kehadirannya dari keluarga yang dibaptis juga. Maaf, saya juga dalam kondisi tubuh yang kurang fit ya sebenarnya. Tapi karena ini juga pelayanan, jadi kita juga harus mengutamakan hal ini. Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu sebelum anak-anak kita masuk dalam sebuah prosesi baptisan. Ya, sebenarnya baptisan ini bukan sesuatu yang menakutkan, bukan, tapi juga bukan sesuatu yang membuat kita ragu. Justru ini adalah sesuatu yang sukacita sebenarnya, karena di dalam firman Tuhan juga kalau ada seorang yang dimenangkan dan dibaptis, maka malaikat surga itu bersorak-sorai. Ya, ini bukan sesuatu yang menakutkan, justru sesuatu yang membawa kita sebuah sukacita. Kenapa itu terjadi? Karena baptisan itu adalah artinya kita sudah mati bersama dengan Kristus dan bangkit bersama dengan Kristus dan hidup berjalan bersama dengan Kristus. Ya. Kematian itu adalah menguburkan segala sesuatu yang lalunya kita pernah berdosa. Ya, baik dalam pikiran, hati kita, perbuatan. Nah, kita kubur semuanya itu. Ya, bersama-sama hingga dalam tanda penguburan itu kita diselam, Saudara. Karena dalam arti baptisan itu dalam bahasa Yunani-nya adalah baptiso. Dalam baptiso itu artinya diselam, ya, bukan dipercik. Ya, diselam. Sebenarnya baptisan yang sebenarnya adalah diselam, ditenggelamkan. Ya, sehingga seluruhnya badan itu ketika masuk dalam air diselam, maka itu sebagai pertanda bahwa kita sudah menguburkan manusia lama kita. Ya, menguburkan manusia lama kita. Dan ketika kita bangkit dari air itu, baru kita menjadi orang yang baru. Orang yang baru yang sudah meninggalkan dosa-dosa lama kita. Dan kita menjadi hidup yang baru, dan firman Tuhan juga berkata, yang lalu biar berlalu. Yang baru ini yang sudah datang, menampilkan tubuh baru, menampilkan hidup yang baru. Kalau hidup yang baru, itu tandanya adalah sebagai ini. Pada Galatia 3, ayat 26 sampai yang ke-29. Ayat ini berkata demikian, sebab kamu semuanya adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. 27, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ya. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi, orang Yunani, tidak ada hamba, tidak ada orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semuanya adalah satu di dalam Kristus Yesus. Nah, lalu ayat 29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji-janji Allah. Nah, ini sesuatu yang menakjubkan kan sebenarnya, Saudara. Jadi apa yang sudah kita lakukan hari ini ketika kita mau masuk dalam baptisan itu, kita meyakini, kita dengan iman kita meyakini bahwa saya sudah dianggap sebagai anak-anak Allah yang sesungguhnya, anak-anak Tuhan, ya, anak-anak Allah karena iman kita di dalam Yesus Kristus. Ketika kita menjadi anak Allah, kita mempunyai iman di dalam Yesus Kristus, dan Yesus Kristus itu adalah penyelamat hidup manusia yang percaya pasti diselamatkan dan memiliki hidup yang kekal. Dan ketika kita menjalani kehidupan yang setelah mengalami baptisan, nah inilah yang disebut sebagai hidup bersama Kristus. Hidup tinggal dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Seperti apa yang dikatakan Yohanes 15 itu. Nah, ketika Yesus tinggal dalam hidup kita, maka hidup ini bukan lagi milik kita. Kita nggak punya hak untuk hidup ini, saudara. Karena kita sudah serahkan semuanya sepenuhnya kepada Kristus, dan
hidup ini adalah milik Kristus. Nah, sebagaimana hidup yang milik Kristus, ya kita harus berjaga-jaga, berhati-hati menjalani kehidupan ini setelah mengalami baptisan. Sebenarnya dalam firman Tuhan berkata tidak boleh lagi berbuat dosa setelah mengalami baptisan. Saudara, ini sangat enak sebenarnya, karena selama kita dalam menjalani hidup sebelum kita dibaptis, kita mungkin masih ada sisa-sisa dosa yang melekat dalam hidup kita, dalam pikiran, dalam hati. Bukan berarti ini sesuatu yang menunjuk bahwa saudara adalah orang berdosa, bukan, saudara. Tapi ini kita harus meninggalkan manusia lama kita, ya, dikubur bersama-sama di dalam baptisan. Karena bangkit harus bersama dengan Kristus dan hidup kita adalah milik Kristus, maka hidup ini harus berhati-hati menjalani dalam kehidupan ini. Kita harus banyak pinter-pinternya menghindari yang namanya dosa. Menghindari yang namanya dosa. Perkataan mulai perlu dijaga, pikiran mulai perlu dijaga, hati juga mulai perlu dijaga, apalagi sebuah perbuatan. Ya, perbuatan juga perlu dijaga. Makanya dalam buah roh di bagian yang terakhir, di bagian yang ke-9, saudara, itu ada penguasaan diri. Ya. Mungkin lemah lembut enggak cukup. Mungkin baik enggak cukup, saudara. Mungkin juga kita berkata-kata dalam sopan enggak cukup, tapi kalau kita bisa menguasai diri semuanya, itu akan bisa menghindari kita dari dosa. Nah, dengan penguasaan diri itu. Ya, jadi ini yang memang menjadi pentingnya untuk kita mengerti sebuah arti baptisan. Tidak hanya kita nanti baptis saya dicelup di air sudah selesai dan sebagainya. Enggak. Bukan sebuah pengertian yang sangat gampang itu, saudara. Tapi ini sebuah pengertian di mana kita pun setelah baptisan harus menjaga hidup kita tanpa dosa. Harus menjaga hidup kita, jangan sampai kita bisa berbuat dosa lagi. Nah, saudara, dan ini juga bukan merupakan baptisan adalah persyaratan untuk nikah, bukan juga sebenarnya, saudara. Itu hanya sebuah persyaratan yang memang harus kita lakukan. Tapi baptisan ini bukan karena kalian menikah, bukan karena kalian mau masuk sekolah, bukan karena kita ini mau saudara menjadi pengurus gitu, bukan karena itu. Tapi baptisan memiliki sebuah arti sendiri, mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, dan hidup berjalan bersama Kristus. Pasang Kristus di dalam hidup kita. Setelah kita mengalami baptisan, saudara, mungkin dalam pikiran dan hati kita, hidup kita mengalami banyak perubahan. Mungkin dalam ini juga, saudara, kita memiliki damai sejahtera yang berbeda sebelum kita tidak menerima baptisan. Ya, mungkin dalam hal ini juga kita juga mulai berhati-hati. Kenapa? Setelah mengalami baptisan ini, banyak orang yang sudah merasakan yang berbeda. Kenapa hal itu terjadi? Karena Roh Kudus turun di dalam kehidupan kita setelah kita mengalami baptisan. Dia akan mengingatkan banyak hal, segala sesuatu yang kita jalani. Ya, segala sesuatu yang mungkin itu adalah jalan hal yang enggak benar, dia akan ingatkan secara batin kita. Hati-hati dalam hal bertindak, dalam hal berkata-kata, dalam hal berpikir. Nah, maka dari itu, saudara, mengambil sebuah kesimpulan baptisan jangan karena kita mau nikah, jangan karena kita juga mau dewasa, jangan karena kita juga mau sekolah, jangan karena kita mau jadi pengurus, bukan itu. Tapi ini baptisan, siapapun boleh mengalami hal ini. Tapi arti baptisan dalam makna sesungguhnya adalah Kristus seperti dia sudah mati, bangkit, dan kembali ke surga. Demikian juga simbol ini terjadi pada hidup kita yang mau dibaptis. Anda harus mati bersama Kristus, menguburkan semua manusia lama, saudara. Pikiran-pikiran yang jahat, segala hati yang jahat, perkataan, dan semua kubur semua. Kubur. Kita punya mau segala sesuatu yang masih menempel dalam hidup kita. Kita harus punya komitmen ketika kita dibaptis, kita harus mau melepas semua itu. Kubur kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Kubur semua, saudara. Telah dikubur, mari kita bangkit bersama Kristus. Kebangkitan bersama Kristus ini adalah membawa kita perubahan dalam hidup kita, dan juga harus berjalan bersama Kristus di dalam setiap waktu. Kalau kita sudah berjalan bersama Kristus dalam setiap waktu, jangan lupa terus berdoa, ya, ajak kawan
ajak keluargamu, ajak suami istri, ajak semuanya untuk berdoa bersama-sama, saudara. Nah, kita menjaga dalam kehidupan kita memiliki sebuah kualitas. Sebab apa? Karena hidup kita bukan lagi milik kita, tapi hidup ini adalah milik Kristus yang harus dipertahankan kesuciannya, kekudusannya, yang harus dipertahankan perilakunya. Karena kita menjadi suratan Kristus dan orang akan melihat kita adalah Kristus. Orang akan melihat kita adalah Tuhan Yesus. Sehingga kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, jadi pengertian baptisan jangan dipakai dalam motivasi apapun secara duniawi, tapi pengertian baptisan harus dipakai secara ritual. Artinya aku harus mengalami perubahan hidup, gitu ya. Entah itu mau bukan karena mau menikah, bukan karena mau apa, tapi memang aku mau mengalami perubahan hidup. Dalam hal ini aku mau mengalami perubahan hidup ini dampaknya akan panjang. Dan waktu kita sudah menikah juga perubahan hidup itu terjadi dalam keluarga kita. Dan keluarga kita bisa diberkati Tuhan. Suami istri bisa terus saling mempertahankan cintanya, ya, terus saling mempertahankan kesayangannya. Kalau diberkati anak, ya terus anak itu akan menjadi urusannya Tuhan. Dan semuanya akan berjalan sesuai dengan kodratnya Tuhan. Dan keluarga akan diberkati luar biasa. Ya, demikian juga misalnya juga Queen juga ketika dia mengambil sebuah hidupku aku mau berubah dengan baptisan ini. Ya, aku mau berubah. Nah, Queen akan berdampak pada semua teman-temannya, pada orang tua dan juga semua pada keluarganya. Nah, akan berdampak jadi menjadi berkat bagi orang tua. Tadinya nggak nurut jadi nurut, ya, tadinya disuruh nggak mau jadi mau. Nah, ini kan perubahan. Nah, saudara, tadinya nilainya kurang baik jadi pinter karena sering belajar, dan itu kan juga perubahan. Tapi semua perubahan itu menuju ke arah Kristus. Nah, menuju ke arah Kristus. Semuanya ini adalah karena Kristus, ya, bukan karena orang tuaku, bukan karena saudaraku, bukan karena siapa, tapi semua ini karena Kristus yang sudah memberikan kita kebebasan dalam hidup bersama dengan Tuhan. Ya, mari kita sikapi dalam prosesi pembaptisan ini, saudara, bukan karena hal-hal yang mau menguntungkan, bukan, tapi hal-hal yang mau merubah dalam hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, biar ini juga boleh menjadi berkat di bagian kita. Sebelum kita mengambil sebuah keputusan, kesimpulan, saya akan berdoa buat saudara-saudara yang mengambil kesimpulan untuk hari ini dibaptis keputusan. Ya, saya akan berdoa untuk saudara. Ya, mari kita berdoa. Ya, kita menjawab dengan semua apa yang menjadi pertanyaan sebelum saudara masuk dalam baptisan ini. Ya, saudara jawab dengan ya dan saya mau, gitu ya. Ya, saya mau, gitu ya. Setelah pertanyaan-pertanyaan ini saya sampaikan kepada saudara bertiga, ya, Naomi, Kelvin, dan Queen, ya. Ya, oke, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan menolong kami, dan saatnya kami sebelum masuk dalam prosesi baptisan, Tuhan, biarlah kami juga mengambil sebuah keputusan yang pasti, dan biarlah Tuhan juga mendengar apa yang mereka miliki dengan imannya, dengan kesungguhannya untuk menjawab dalam beberapa pertanyaan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau memandu kami, Roh Kudus Engkau menjamah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saudara Naomi, Kelvin, dan juga Queen, jawab pertanyaan saya. Apakah hari ini engkau pasti masih menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia? Ya, saya mau. Ya, saya mau, ya. Oke. Yang kedua, Naomi, Kelvin, dan Queen, apakah engkau terus akan mengikut Kristus sepanjang hidupmu, selama hidupmu, dan seumur hidupmu? Ya, saya mau. Puji Tuhan. Pada hari ini juga ketika engkau mau dibaptis, apakah engkau juga mau bahwa baptisan ini adalah mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, dan hidup berjalan bersama Kristus? Ya, saya mau.
Puji Tuhan ya. Dan yang terakhir, apakah engkau mau hidupmu dipakai untuk memuliakan Tuhan Yesus dalam pelayanan maupun di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga? Ya, saya mau. Mau ya? Oke, dipakai Tuhan, mau melayani, ya, mau menjadi berkat dalam keluarga dan sebagainya. Baik. Nah, pertanyaan terakhir ini biarlah juga membawa saudara untuk sungguh-sungguh lagi untuk mengikat diri kita, komitmen kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang mengasihi kita, yang memberkati kita dan juga memberikan hidup yang kekal dalam tiap kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam prosesi baptisan ini, ya sekali lagi saya akan bertanya dan jawab, lalu kita ambil jubah baptisan dan kita akan masuk dalam kolam ya. Pertanyaan ini Naomi, Calvin dan juga Queen ya, ketika engkau tahu bahwa engkau adalah pengikut Kristus, apakah engkau percaya ketika Tuhan Yesus panggil kita, kita akan masuk ke dalam kerajaan surga? Ya, saya mau. Ya, percaya ya? Ya. Oke. Kalau gitu Tuhan Yesus memberkati kita, dan Tuhan kami akan menyerahkan ketiga jiwa ini, Naomi, Calvin dan juga Queen, untuk melepaskan mereka dalam sebuah baptisan. Tuhan tolong dan berkati, kuduskan kolam yang kami pakai, kuduskan semua jubah yang kami pakai, dan biarlah kami memakai semua ini dengan kekudusan, dengan prosesi yang juga menjadi prosesi acara yang kudus, sakral, dan biarlah semua juga memuliakan Tuhan. Kuduskan kami semua Tuhan, dan biarlah yang terlibat dalam prosesi baptisan ini pun juga Tuhan kuduskan, sehingga semuanya juga boleh menjadi dampak yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, silakan jubahnya. Ayo. Setelah pakai jubah nanti kita foto dulu di situ ya. Ya. Jubah saya dulu Pak, itu Pak. Ini diteruskan, jangan dimatikan, diteruskan aja. Taruh aja dulu. Langsung ini loh, Heng. Di angin. Nah, kalau mau ganti di situ ada mas ganti. Foto sendiri Kak dulu Kak ya. Kecil. Kita foto dulu. Kalau foto langsung ini enggak, yang dimatikan enggak bisa difoto langsung, enggak bisa foto juga sekalian. Oh kan bisa foto juga. Di mana ini? Iya kan. Tapi iya bisa foto. Biasanya bisa. Nah, apa-apa foto sama tetap terus rekam tapi foto. Berdua dulu. Pak.
dari mana? Nanti di sana. Pak Agus juga foto Pak. Iya Pak Agus ikut nggak Pak? Sama Bu Lewi ikut aja. Aduh, ikut mana, Pak? Hah? Nyemplung. Ikut foto. Itu di foto sama Kak Alif. Saya foto saja. Cih. Orang-orang ini. Loh, satunya mana? Masih ganti. Dia kan belum dibaptis, udah baptis sendiri. Oh, ya. Oh, tenang, tenang, tenang. Kayak apa orang yang dadak. Oh, bisa. Oke. Enggak masuk Bu Neni. Bu Neni bisa Ayo masuk. Pak Agus masuk. Bu Neni masuk. Pak Awal. Ayo Bu, biar tak foto. Bikin rapat. Foto harus ramping ya. Kurang rapat ya. Soalnya. Hah? Satu. Lagi satu. Kan aja udah miring kan? Miring kena semua. Video. Oke. Ketok rapi enggak itu? Ketok. Ketok rapi masuk. Bulat. Oke. Video. Oke. Kelvin, dilepas aja. Hidup ini ku letakkan
kami menyerahkan Kelvin dalam tangan Tuhan, dan membawa Kelvin lebih lagi Tuhan, dan bawalah Kelvin dalam pembaptisan ini. Dialah selalu bersama, mati bersama dengan Engkau, bangkit bersama dengan Engkau, dan juga dalam hidupnya boleh mengalami penyertaan Tuhan sepanjang hidupnya. Dan biarlah hari ini Tuhan kami menyerahkan Kelvin dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapa dalam surga, kami menyerahkan Naomi dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah anakmu ini boleh mengalami mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Hidupnya juga Tuhan akan pakai menjadi hidup yang baru dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, bawa Naomi lagi dalam penyertaan-Mu, dan kami sejahtera melimpah-limpah atas hidupnya. Tuhan berkati Naomi, dan saat ini kami menyerahkan Naomi yang sudah menyerahkan dirinya kepadamu. Tuhan bawa lagi, Tuhan bawa lebih lagi, hingga Naomi juga boleh memakai luar biasa Tuhan. Dalam hari ini kami menyerahkan Naomi dalam tangan-Mu. Dalam kami membaptis Naomi dalam nama Bapa,
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa adalah Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang mengasihi. Mungkin ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, untuk membawa mungkin lebih lagi Tuhan, akan Tuhan pakai luar biasa, menjadi kehebatan untuk dalam memuliakan Tuhan, dalam melayani. Kami percaya anak ini Tuhan akan tumbuh kembang bersama Roh Kudus dan juga mencapai hal-hal yang memuliakan Tuhan lebih dahsyat. Kami percaya anak ini di dalam melayani Kau lebih dahsyat Tuhan, dan jiwanya akan dipakai Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Queen dalam tangan-Mu Tuhan. Kami baptis Queen ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan tinggalkan Terima kasih untuk hari ini. Tuhan menyertai kita semua, saudara. Jangan bertunda-tunda untuk saudara mengalami hidup yang baru. Amin. Secepatnya saudara harus dibaptis. Amin. Dan jangan menunda sehingga umur usia akan semakin menua. Saudara lupa dalam hidup yang baru perlu untuk mengalami baptisan. Saudara, mari saya persilahkan siapapun saudara untuk menerima baptisan, silakan menghubungi dari pengurus GJP Harvest Ministry, baik yang ada di Indriorjo maupun ada di Surabaya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam.